Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, balik lagi bersama saya di channel Multimed. Kali ini saya akan membahas masih tentang eksponensial, tapi materi kali ini adalah persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Matematika peminatan SMA kelas 10. Oke, kita langsung saja ya. Oke, dalam persamaan eksponen itu ada banyak bentuk, ada banyak jenis. Nanti kita akan bahas satu-satu kira-kira kemungkinan bentuk-bentuknya seperti apa saja, ya. Oke, untuk bentuk yang pertama ada bentuk seperti ini. Ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Ini bisa sama dengan, artinya bisa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jika dan hanya jika fx-nya ini sama dengan p, pangkatnya itu ini, ya. Oke, kita lihat contohnya langsung. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, 3 pangkat 2 plus x sama dengan 81. Nah, kalau di sininya ada A, di sininya ada A, artinya itu bilangannya sama, ya. Nah, di sini ada 3, di sini ada 81. Artinya kita harus menyamakan bagaimana caranya biar sama, ya. Dan kebetulan dalam soal ini 3, ini 81. Faktor prima terkecil dari 81 adalah 3, ya. Maka hasilnya sama dengan faktor terkecil dari 81 adalah 3. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 plus x sama dengan 3 pangkat 4. Karena 81 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kalau ininya sudah sama, ini udah A, ini A gitu ya. Artinya bilangan sama, maka kita tidak menggunakan lagi. Kita akan menghitung ini saja. 2 tambah X sama dengan 4. Berapakah 2 tambah X sama dengan 4? 2 tambah X sama dengan 4, maka X hasilnya sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah untuk X sama dengan 2. Ini contoh yang pertama. Mudah kan ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Ada akar dari 8 pangkat 3x plus 2 sama dengan 16 pangkat 3 per 4. Nah, sama, targetnya kita harus menyamakan ini dengan ini, ya. Kita harus cari 8 itu faktor prima terkecilnya berapa? 8 faktor prima terkecilnya adalah 2. Sama, 16 juga faktor prima terkecilnya adalah 2, gitu ya. Nah, maka yang 8 itu kita ubah. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3, dan 16 itu sama aja dengan 2 pangkat 4. Oke. Dan selanjutnya kita kalikan 3 kali 3, 3 kali 2. Ini ya. Dan ini 4 kali 3 per 4 sama saja dengan 4 yang kita coret, gitu ya. Hasilnya sama dengan 2 pangkat 9x plus 6 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini perkalian ini adalah sifat nomor 5. Nah, selanjutnya kita belum bisa membuat seperti ini ya. Belum bisa dengan 9x tambah 6 sama dengan 3. Karena apa? Karena masih ada akar. Nah, selanjutnya targetnya adalah kita menghilangkan akar ini. Bagaimana cara menghilangkan akar? Nah, untuk menghilangkan akar ya kita kuadratkan. Kenapa akar bisa hilang dengan kuadrat? Karena akar itu, ini ya, akar dari A itu artinya A pangkat setengah gitu. Kalau akar dari A itu kita kuadratkan, itu artinya akar pangkat setengah di A pangkat setengah dikuadratkan. Itu artinya A pangkat 1. Nah, berarti sini sama dengan A pangkat 1.
Kalau udah pangkat 1 ya sudah. Ya. Gitu. Artinya akarnya hilang. Oke. Lalu ini ke sini kita kalikan. Hasil sama dengan, ini juga masih menggunakan sifat nomor 5. 2 pangkat 9x tambah 6 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya sama dengan, nah ini. Kalau ini udah sama dan tidak ada yang terikat dengan akar salah satunya, ya sudah. Kita abaikan saja. Kita langsung masukkan 9x. Bukan langsung masukkan ya. Kita langsung cari 9x tambah 6 sama dengan 6. Hasilnya sama dengan 9x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0. Oke, himpunan belasannya adalah x sama dengan 0. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Ini adalah bentuk yang kedua ya. Ini adalah bentuk yang kedua. Kalau tadi di sini A pangkat P, P-nya itu artinya konstanta. Sekarang ininya fungsi, ininya juga fungsi ya. Ini bisa sama dengan jika dan hanya jika fx-nya sama dengan gx. Sebenarnya sama dengan bentuk yang awal. Hanya bedanya ininya fungsi, ini juga bentuknya fungsi. Oke, kita lanjut. Contoh sama, tentukan yang penuh penyelesaian dari persamaan berikut. Misalkan 8 pangkat x min 1 sama dengan 32 pangkat 5 tambah 2x. Nah, kita harus cari faktor prima terkecilnya dari 8 dan 32. Ini adalah faktor terkecil adalah 2 ya. Faktor terkecilnya adalah 2, yang ini juga 2. Oke, hasilnya sama dengan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Pangkatin lagi x min 1. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Pangkatin lagi 2 tambah 5 tambah 2x. Hasilnya sama dengan, seperti biasa, ini 3 kali x, 3x, 3 kali min 1, maka min 3. Ini sifat nomor 5. Sama ini juga 5 kali 5, 25, 5 kali 10, 5 kali 2 sama dengan 10. Karena ini udah sama, maka kita abaikan, kita cari yang ini saja. Ya. 3x min 3 sama dengan 25 tambah 10x. Hasilnya sama dengan min 7x sama dengan 28. Maka x sama dengan min 4. Kita dapat hasil penyelesaiannya adalah x sama dengan min 4. Ya. Gimana? Paham kan yang ini ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Masih dalam bentuk yang sama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ya. Contohnya seperti ini. 3 pangkat 7x plus 6 sama dengan 1/27 pangkat min 4x plus 3. Nah, kita cari faktor terkecilnya. 3 sudah paling kecil, maka 27 ini faktor terkecilnya adalah 3. Ya, karena 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Oke, kita harus menyamakan ya. Artinya ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Ini masih tetap, perubahannya hanya sedikit. Lalu ini 3 pangkat 7x plus 6. Lalu ini pindah ke atas ya, 3 pangkat min 3 min 4x plus 3. Nah, ini kalau pengen tahu ini sifat nomor berapa, ini pindah ke atas, sifat nomor 7 gitu ya. Karena kita kalikan min 3 kali min 4, lalu min 3 kali 3 gitu ya. Maka hasilnya 3 pangkat 7x plus 6 sama aja dengan 3 pangkat 12x min 9. Karena ininya udah sama seperti yang tadi, kita abaikan. 7x tambah 6 sama dengan 12x min 9. Hasilnya sama dengan min 5x sama dengan min 15. Maka x sama dengan 3. Kita dapat nilai x sama dengan 3. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke
contoh soal berikutnya. Nah, untuk ini adalah bentuk yang berbeda lagi, ya. Ada A kali P pangkat 2fx tambah B kali P pangkat fx plus C sama dengan 0. Oke. Contoh soalnya kayak gimana? Sama ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2 pangkat 2x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Untuk soal seperti ini, kita tidak harus mencari faktor prima terkecilnya ya teman-teman. Kita langsung saja buat seperti ini. 2 pangkat x pangkatin lagi 2. Ini bisa kita ubah ya. Sifat nomor 5 tadi ya. 2 pangkat x pangkatin lagi 2. Dan di sini 2 kali 2x. Kita ubah ini. 2 kali 2x. Kok bisa diubah? Karena kan gini. Ingetin lagi deh. A pangkat m dikali A pangkat n sama dengan A pangkat m ditambah n. Artinya kan ini x tambah 1. Sama aja dengan ini m n. Berarti ini m, ini n. Gitu kan? Ya. Oke, kita lanjut. Perubahannya seperti ini. Min 8 sama dengan 0. Ya. Ini sifat nomor 1, yang ini sifat nomor 5. Setelah ini, kita misalkan, ini kan ada 2 pangkat x, di sini juga ada 2 pangkat x. Kita misalkan. Misal A sama dengan 2 pangkat x. Kita misalkan. Maka hasilnya akan bentuknya berubah. Berarti A kuadrat tambah 2A minus 8 sama dengan 0. Oke? Karena kita misalkan 2 pangkat x menjadi A. Maka hasilnya, sekarang kita faktorkan A kuadrat tambah 2A min 8. Kita mendapat A min 2A plus 4 sama dengan 0. Hasilnya A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan min 4. Oke. Kita harus balikin lagi ke sini, ya. Maka untuk A sama dengan 2, untuk A sama dengan 2 berarti untuk ini ya. Untuk A sama dengan 2, maka lihat ke ini. Ini kan A sama dengan 2 pangkat x, berarti 2 sama dengan 2 pangkat x. 2 pangkat x jadi hasilnya sama dengan 2, berarti x-nya berapa? Ya udah, x-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti ini pangkatnya kan 1. Iya enggak? 2. Kalau 2 saja itu kan artinya 2 pangkat 1. Maka x sama dengan 1. Ini jawabannya. Kita lanjut ke yang A-nya sama dengan min 4. Apakah akan ada hasil? Untuk A sama dengan min 4, maka sama. Ini kan A-nya sama dengan 2 pangkat x, berarti min 4 nih ya. Tuh. Min 4 sama dengan 2 pangkat x. Tidak ada x yang memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada bilangan positif dipangkatin hasilnya negatif. Ya. Kan x ini pangkat. Gitu ya. Tidak ada bilangan positif dipangkatin hasilnya negatif. Kalau bilangan negatif dipangkatin pasti ada yang hasilnya negatif. Jika pangkatnya adalah ganjil. Tapi kalau bilangan positif dipangkatin nggak mungkin hasilnya jadi negatif. Kayak gini min 4. Nggak mungkin. Maka ini kesimpulannya tidak ada x yang memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya yang benar adalah hanya ini aja. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Gitu ya teman-teman. Gimana? Paham kan? Ya. Untuk contoh soal yang ini. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang untuk bentuk A kali P pangkat 2fx tambah B kali P pangkat fx plus C sama dengan 0. Contoh soalnya seperti ini. 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x plus 1 tambah 81 sama dengan 0. Sama seperti yang contoh sebelumnya. 3 pangkat x kuadrat min 10 kali 3 kali 3 pangkat x. Ya, sama seperti yang tadi. Tambah 81. Hasilnya sama dengan, ini kita gunakan sifat nomor 5. Ini kita gunakan sifat nomor 1. 3 pangkat x pangkatin lagi 2. Ini 10 kali 3 sama dengan 30.
kali 3 pangkat X tambah 81. Oke, kita lanjut lagi. Sama seperti yang tadi kita misalkan. Misal P sama dengan 3 pangkat X. Jadi ada ini P, ini P. Ya. Hasilnya sama dengan P kuadrat min 30P tambah 81. Lalu setelah ini kita cari faktornya. Ditambah jadi min 30 dikali jadi 81. Hasilnya sama dengan min 3 min 27. Karena min 3 kali min 27, min 3 tambah min 27 sama dengan min 30. Min 3 kali min 27 sama dengan positif 81. Oke, kita lanjut. Maka kita dapat P-nya 3 atau P-nya sama dengan 27. Ada 2 P-nya. Yang satu 3, yang satu 27. Nah, kita uji untuk P sama dengan 3, maka nilai X-nya berapa? Untuk P sama dengan 3, maka kan persamaannya ini ya. Nih yang ini nih. Ya. Maka 3X itu sama dengan 3. Ya. 3X sama dengan 3 atau harusnya gini. 3 sama dengan 3X gitu lah. Seperti yang tadi ya. 3 sama dengan 3X. Sama sajalah. Maka X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Karena di sini pangkatnya 1. Berarti X sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau untuk P yang 27? Berarti untuk P sama dengan 27. P sama dengan 27. Maka hasilnya 27 itu sama dengan 3 pangkat X gitu ya. Maka hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 sama aja dengan 3 pangkat X. Berarti X sama dengan 3. Gini ya. Hasilnya X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya ada 2. Himpunan penyelesaiannya itu ada 2. Yang satunya adalah 1, yang satu lagi adalah 3. Gitu ya, teman-teman. Gimana? Paham kan ya? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Ini bentuk yang berbeda. Ada HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Untuk jenis soal seperti ini, kalau kita menemukan jenis soal seperti ini, maka ini ada syarat yang harus dipenuhi jika bentuk persamaan adalah seperti ini ya. Jika bentuk persamaan adalah seperti ini, ada hal-hal yang harus kita ketahui, ada tambahan ya. Yang pertama, HX pangkat FX itu sama dengan HX pangkat GX jika FX dan GX-nya itu sama. Ini ya. Ini syarat yang pertamanya itu adalah FX sama dengan GX. Ini syarat yang pertama. Syarat yang keduanya adalah kalau mau sebelah ini sama dengan sebelah ini, maka harusnya HX-nya sama dengan 1. Ini syarat yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah HX-nya sama dengan 0. Nah, kalau HX-nya sama dengan 0 ya, maka FX dan GX-nya berapapun nilainya, ini kan nggak ngaruh. 0 pangkatan berapapun hasilnya nggak ngaruh. Tapi tidak boleh juga. Ini kan di sini ada fx-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Artinya tidak boleh sama dengan 0, harus lebih besar dari 0. Kenapa? Karena 0 pangkat 0 itu nggak ada. Ya. Kalau A pangkat 0 itu sama dengan 1, ini berlaku untuk A-nya tidak sama dengan 0. Karena 0 pangkat 0 itu bukanlah 1 ya. 0 pangkat 0 bukan 1. Jadi 0 pangkat 0 itu nggak ada jawabannya gitu. Tidak terdefinisi lah seperti itu. Oke. HX sama dengan 0. Nah, syaratnya adalah fx-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya lebih besar dari 0. Yang terakhir syaratnya adalah
Hx sama dengan min 1 jika dan jika min 1 fx sama dengan min 1 gx. Nah, kalau ini syaratnya adalah, kalau yang ini syaratnya fx-nya itu harus sama dengan gx. Yang terakhir, fx-nya itu harus sama dengan gx. Tapi dalam hal ganjil genap. Dalam hal ganjil atau genap. Karena kalau bilangan yang dipangkatkan itu negatif, ganjil genap dari pangkatnya itu mempengaruhi. Contoh misalkan kalau min 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah 9, positif 9. Tapi kalau min 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah negatif 27. Jadi pangkatnya itu ganjil atau genap itu mempengaruhi, ya. Ini 9 dalam artian positif, ya. Ini min 27 dalam artian negatif. Jadi kalau bilangan negatif, ini fx dan gx-nya ini itu harus sama. Kalau fx-nya ganjil, maka gx-nya harus ganjil hasilnya. Kalau fx-nya genap, maka gx-nya juga harus genap, ya. Tidak boleh berbeda, gitu ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x min 7 pangkat x kuadrat min 2 sama dengan x min 7 pangkat x. Oke, kita jawab. Tadi kan bentuknya adalah ini hx, ini hx, ya. Ini hx, yang ini hx, maka hx-nya itu sama dengan x min 7. Ini adalah fx, yang ini juga adalah gx. Berarti fx-nya sama dengan x kuadrat min 2 dan gx-nya sama dengan x. Tadi ada beberapa syarat atau ada beberapa kemungkinan, gitu ya. Syarat ini tuh sama, gitu ya. X min 7 pangkat x kuadrat min 2 itu akan sama dengan x min 7 pangkat x jika. Nah, ini syaratnya adalah, yang pertama fx-nya sama dengan gx. Kalau fx sama dengan gx, berarti kita hanya mencari pangkatnya, ya. Berarti x kuadrat min 2 sama dengan x. Hasilnya x kuadrat, hasilnya x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang step selanjutnya adalah kita cari faktor dari x kuadrat min x sama min 2 sama dengan 0. Faktornya adalah x min 2 x plus 1. Ya, sama dengan 0. Maka hasilnya adalah x1 nya sama dengan 2 atau x2 nya sama dengan min 1. Nah, kita dapetin dulu x1 dan x2. Itu dapatnya 2 dan minus 1. Oke, syarat pertama kita sudah mendapatkan angkanya untuk dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Syarat yang kedua, tadi syarat yang kedua adalah hx-nya sama dengan 1. Artinya ini akan sama dengan ini jika x-nya, hx-nya sama dengan 1. Oke, kita lihat. X min 7 sama dengan 1. Berarti x yang ketiganya itu sama dengan 8. Nah, kita udah dapetin tuh nilai x yang ketiganya. X3 sama dengan 8. Nah, ya. Kita udah dapat X1, X2, X3. Oke, kita lanjutin lagi. Syarat yang ketiga adalah Hx sama dengan 0. Jadi ini akan sama dengan ini jika X min 7-nya sama dengan 0, gitu kan. X min 7 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 7. Oke, kita dapetin poin yang keempatnya sama dengan 7. Oke, kita lanjut. Syarat yang keempat, X min 7-nya sama dengan 0, gitu kan. X min 7 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 7. Oke, kita dapetin poin yang keempatnya sama dengan 7. Oke, kita lanjut. Syarat yang
4. Tadi syarat yang keempat adalah HX-nya sama dengan min 1. Artinya berarti X min 7 sama dengan min 1, maka kita dapat nilai X sama dengan 6. Nah, untuk syarat yang keempat itu kan tadi ada syaratnya juga, Fx-nya harus lebih besar dari 0, Gx-nya harus lebih besar dari 0. Maka untuk X sama dengan 6 ini kita harus selidiki ya. Kita selidiki untuk F sama dengan 6. Hasilnya sama dengan 6 kuadrat min 2. Sama dengan 34 ya. Ini 36 minus 2. Oke. 34. Sekarang kita lanjut untuk G6 sama dengan 6. Ini teman-teman F6 itu masukin ke yang ini ya. Nih ke yang ini. Ke X kuadrat sama dengan 2. G6 artinya ini masukin ke sini. Nah, sekarang ternyata tadi kan syaratnya adalah Fx sama Gx itu sama dalam artian ya kalau genap, genap, kalau ganjil, ganjil. Ketika Hx-nya sama dengan minus 1. Sekarang kita lihat. Di sini, untuk F6 itu sama dengan 34. Untuk G6 sama dengan 6. Ini sama bukan dalam arti angka. Tapi sama dalam arti yang ini itu genap, yang ini juga genap gitu. Sama dalam hal itunya ya, genapnya ya. Karena ketika ini genap, maka hasilnya min 1 gitu ya. Min 1 pangkat 34 itu akan sama dengan min 1 pangkat 6. Kenapa sama? Karena ininya sama-sama genap. Kalau sama-sama genap artinya ini jadi 1 dan ini pun jadi 1. Sama. Kalau salah satu ganjil maka ini jadi batal gitu ya. Jadi gagal. Jadi salah gitu ya. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ini ada min 1 kita udah dapat. Jadi untuk membuat himpunan penyelesaian teman-teman dimulai dari yang terkecil ya. Ini ada min 1, ada 2, selanjutnya adalah ada 6, ada 7, ada 8. Berarti min 1, 2, 6, 7, 8 itu adalah himpunan penyelesaian dari X min 7 pangkat X kuadrat min 2 sama dengan X min 7 pangkat X. Oke? Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya atau bentuk berikutnya. Bentuk selanjutnya adalah Fx sama dengan Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, kalau yang ini beda. Ini yang sama adalah pangkatnya ini, Hx, ini Hx. Yang sama adalah pangkatnya. Sementara fungsi yang dipangkatkan itu beda, ini Fx, ini Gx. Artinya fungsinya bentuknya beda ya teman-teman. Syarat yang harus dipenuhinya jika bentuk persamaannya adalah Fx sama dengan Gx, pangkat Hx adalah yang pertama, Fx-nya itu harus sama dengan Fx-nya harus sama dengan Gx. Ini syarat yang pertama, ya. Syarat yang keduanya adalah Hx-nya harus sama dengan 0. Dengan Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Ya, karena kalau Hx-nya itu 0 dan Gx-nya juga 0 atau Fx sama dengan 0, itu berarti nanti seperti yang tadi, tidak terdefinisi. Ya. Hasilnya jadi 0 pangkat 0 itu tidak ada, tidak terdefinisi. Oke, kita coba lihat contohnya untuk bentuk yang seperti ini. Contoh, selesaikan persamaan eksponensial berikut. X kuadrat tambah 2x min 3 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10 pangkat x kuadrat min 4. Lihat, ini x kuadrat min 4, ini juga x kuadrat min 4. Gitu ya. Oke. Tapi ini beda, lihatin. Ini x kuadrat plus 2x min 3, yang ini x kuadrat plus 3x min 10. Artinya ininya adalah fx, ini gx. Sebuah fungsi yang berbeda. Tadi syaratnya ada 2.
Kita misalkan dulu, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3, gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Hx-nya sama dengan x kuadrat min 4. Syarat yang pertama adalah fx-nya sama dengan gx. Arti ini x kuadrat tambah 2x min 3 itu akan sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 dengan pangkat yang sama jika fx sama dengan gx. Kita cari x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10. Hasilnya 2x min 3x sama dengan min 10 tambah 3. Maka hasilnya min x min 7, maka x1 nya sama dengan 7. Kita sudah dapat nilai x1 nya sama dengan 7 ini. Gitu ya. Dapat x1. Kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Tadi syarat yang kedua adalah hx-nya itu sama dengan 0. Hx-nya sama dengan 0. Artinya x kuadrat min 4 sama dengan 0, maka faktornya adalah x min 2, x plus 2. Faktornya adalah x2-nya adalah 2 atau x3-nya adalah min 2. Nah, ini faktornya. Nah, sekarang kita coba untuk yang syarat yang kedua ini adalah hx-nya sama dengan 0. Kan ini. Kita coba masukkan untuk x sama dengan 2, x sama ini harusnya coba satu-satu ya. Untuk yang di sini ya. Untuk yang ini kita cobain satu-satu. X ketika dimasukin 2 hasilnya berapa, ketika dimasukin min 2 hasilnya berapa. Kita coba. Untuk x sama dengan 2, maka fx sama dengan 5. Nah, lihatin. F2-nya sama dengan 5, fx ini. Jadi kita masukin semuanya dengan 5. Dengan 2. Ini kan artinya di sini ya. Ini. Artinya kan 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 minus 3. 4 tambah 4 diambil 3 sama dengan 5. Itulah nilai dari ini. Oke. Sekarang kita masukkan lagi untuk G2. G2 di sini katanya sama dengan 0. Kenapa G2 0? Kita masukkan saja 2. Berarti ini kan ya. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 min 10. 4 tambah 6 min 10 sama dengan 0. Betul ya? Ini hasilnya sama dengan 0. Nah, tadi itu ada syarat bahwa ketika hx-nya sama dengan 0, maka fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini F2-nya ini 5 betul. Dan G2-nya ini jadi 0. Nah, maka untuk yang 2 ini ya. Untuk yang 2 ini nih, X2 sama dengan 2 itu tidak bisa masuk ke himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena ketika dimasukin G2 ini hasilnya sama dengan 0. Tadi kan ada syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan 0. Maka hasilnya jadi himpunan penyelesaiannya hanya 2, yaitu min 2 dan 7. Ya. Min 2 dan 7. Apakah ketika dimasukkan min 2 hasilnya tidak 0? Coba saja masukkan, ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita berikutnya, yaitu pertidaksamaan eksponen. Ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen ini teman-teman sebenarnya step-stepnya sih sama saja dengan menyelesaikan persamaan eksponen, hanya saja beda pada kesimpulannya saja ya. Dan di sini ada tips-tips untuk lebih menyederhanakan pertidaksamaan eksponen. Misalkan gini, untuk A-nya lebih besar dari 1, berarti bilangan yang dipangkatkannya ini nih, A ini bilangan yang dipangkatkannya lebih besar dari 1. Ada kurungnya ya. Maka fx-nya lebih besar dari gx. Jadi untuk A-nya lebih besar dari 1, ininya sama mengikutin ya. Fx-nya
pasti lebih besar. Kalau ini lebih besar, ini juga lebih besar. Kalau untuk misalkan soalnya ini lebih kecil, maka fx-nya juga sama lebih kecil. Fx lebih kecil dari gx, ya. Logis sih sebenarnya ini. Dan kalau misalkan untuk a-nya lebih kecil dari 1, misalkan a-nya itu adalah setengah atau sepertiga atau seperempat gitu ya. Intinya lebih kecil dari 1 aja, ya. Maka kondisinya terbalik. Jika dalam soalnya itu adalah lebih besar dari, ya yang kita cari adalah maka fx-nya itu kita balikan lebih kecil dari ya. Jika fx-nya lebih kecil dari, maka dalam penyelesaian soalnya itu kita gunakan lebih besar dari, dibalik. Jadi kalau untuk a-nya lebih besar dari 1, ini posisi ini untuk penyelesaiannya sama. Kalau untuk a-nya lebih kecil dari 1 ini, maka kalau ini lebih besar, maka untuk penyelesaiannya jadi lebih kecil. Nah, kurang lebih gitu tipsnya ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan contoh soal pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat min x kuadrat plus 3x lebih kecil dari 1 adalah, nah ini dalam tips yang tadi di awal itu, di slide pertama, ini A, maka ini pun harus jadi A, tapi di sini beda bilangannya ya. Ini 3, ini 1. 1 tuh kita bisa dapat juga dari sebuah bilangan 3 ya, sebuah angka 3. Hanya saja pangkatnya saja kita buat 0 seperti ini ya. Jadi biar sama. Jadi target yang pertama sebenarnya seperti halnya persamaan, kita harus samakan dulu. Kalau ini A ya ini A gitu kan. Sementara kalau di sini ini A, ini B. Nah, gimana cara nyamainnya? Ya udah. Kan bisa 1 dari sebuah angka dipangkatin berapa. Nah, ini 1 itu kita dapat dari 3 pangkat 0. Biar sama sebenarnya. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan lebih dari 1 ya. Artinya berarti kita gunakan tips yang tadi yang pertama itu, cara yang pertama. Jika lebih dari 1, kalau di sininya kurang dari, maka yang itunya pun pasti sama dengan kurang dari gitu ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini enggak berubah. Min x kuadrat plus 3x kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau sudah ini sama ya abaikan saja. Sekarang kita hitung ini, min x kuadrat plus 3x lebih kecil sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Boleh difaktorkan, boleh dulu dikalikan dengan min 1 misalkan. Boleh. Kalau dikali dengan min 1 misalkan hasilnya jadi seperti ini. X kuadrat min 3x dan ininya berubah. Kenapa berubah? Karena gini. Ini kan lebih kecil dari 0. Bilangan lebih kecil dari 0 itu berapa sih? Bilangan yang lebih kecil dari 0 disebut apa sih? Disebut bilangan negatif kan. Taruhlah misalkan ada min 2. Min 2 itu kan lebih kecil dari 0, betul? Nah, sekarang kalau kita kali dengan minus 1 misalkan gitu. Hanya karena ingin membalikan saja bentuknya. Min 2 kali min 1 ya kan 2. Dan ini tidak mungkin kita tetap lebih kecil dari 0, ini kan salah. Makanya posisinya terbalik gitu kan. Ketika ini negatif lebih kecil dari 0, ini betul. Tapi ketika kita kalikan dengan negatif, maka kondisinya jadi terbalik. Hasilnya ketika min 2 dikali min 1, itu pasti lebih besar dari 0. Ini hasilnya 2 lebih besar dari 0. Nah, tadinya kan begini. Min 2 lebih kecil dari 0. Kalau kita kalikan min 1 hasilnya begini. Ya, makanya ini jadi terbalik. Gitu ya. X kuadrat min 3x lebih besar dari 0. Step selanjutnya adalah kita cari faktor-faktor dari sini. Faktornya adalah x min 3 lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya berapa sih ini? Berarti kalau ini x-nya sama dengan 0, x1 sama dengan 0, yang satu lagi misalkan ya, x2-nya sama dengan 3. Ingat kalau di sini negatif,
artinya keluarnya positif. Kalau di sini ya tanpa pasangan seperti yang ini, berarti sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kita dapat nih X1-nya 0, X2-nya 3. Tapi kita belum sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah seperti ini. X lebih kecil dari 0 atau X lebih besar dari 3. Dapat dari mana tanda lebih kecil dan tanda lebih besar ini? Gitu ya. Nah, pada step yang ketiga ini, sebelum kita sampai ke kesimpulan, kita buat dulu garis bilangan. Di sini misalkan ada 0, sesuai yang ini ya X1. Di sini ada 3. Nah, dari angka 0 dan ketiga ini, misalkan kita buat tiang tuh ya. Nah, ini kan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 3. Ya, yang kita cari adalah ketika nilai X dimasukkan hasilnya lebih besar dari 0. Nah, lebih besar dari 0 itu artinya bilangannya positif. Kita punya patokan ada 0 dan 3. Misalkan kita coba dulu deh bilangan antara 0 sama 3, kan ada angka 1, ada angka 2 di sini ya. Nah, kita coba dulu deh antara itu gitu. Misalkan kita masukkan untuk X sama dengan 1. Kita masukkan ke ini nih ya. Berarti 1 dikali 1 min 3. Hasilnya sama dengan 1 dikali min 2. Maka hasilnya sama dengan minus 2. Yang kita cari kan bilangan positif. Positif itu lebih besar dari 0. Apakah ini bilangan positif? Bukan. Ini bukan bilangan positif dan ini tidak mungkin lebih besar dari 0. Ini salah. Oh, berarti ini kan hasilnya negatif. Oh, berarti cukup satu saja sampelnya angka 1 ini, berarti antara 0 sampai 3 itu semuanya pasti negatif. Ini negatif, ini negatif. Gitu ya. Antara 0 sampai 3 itu pasti semuanya negatif walaupun kita hanya nyoba 1. Nah, sekarang kita coba ke arah mana ini? Sekarang kita coba ke sebelahnya di sini. Misalkan kita masukkan untuk X bilangan yang lebih kecil dari 0. Ini kan ke sini lebih kecil dari 0 berapa? Misalkan minus 1. Berarti kan minus 1 kasih minus 1 minus 3. Hasilnya sama dengan minus 1 dikali minus 4. Maka hasilnya sama dengan 4. Apakah 4 bilangan positif? Ya, 4 bilangan positif. Apakah 4 lebih besar dari 0? Iya, jelas. Dia lebih besar dari 0 dan ini betul. Oh, berarti areanya di sini positif. Walaupun kita hanya ngambil sampel 1, pasti positif. Sekarang area yang di sini nih, area yang lebih besar dari 3. Kalau untuk area yang lebih besar dari 3, kita masukkan misalkan untuk X sama dengan 4. Lebih besar dari 3 ya. Maka hasilnya 4 dikali 4 min 3. Ini lihatin ya. Ini kita ganti 4, ini kita ganti 4. Hasilnya sama dengan 4 dikali 1. Hasilnya sama dengan 4. Apakah 4 positif? Ya. Apakah 4 lebih besar dari 0? Ya. Oh, berarti sini positif. Gitu ya. Maka arahnya ke sini, tanda panahnya, ini pun arahnya ke sana, tanda panahnya. Nah, inilah kalau kita lihat gambar kayak gini, maka dibahasakan dalam matematikanya adalah seperti ini. Ini tuh bahasa matematikanya ya ini. Gitu ya. Kalau kita dapat setelah menggambar garis bilangan, ternyata hasilnya seperti ini, kita simpulkan, oh berarti X-nya lebih kecil dari sama dengan 0. X-nya lebih kecil dari sama dengan 0, seperti ini. Kan yang kita inginkan adalah positif, gitu ya. Nah, atau, kita pakai atau. Kenapa pakai atau? Karena arahnya berlawanan ya. Arahnya ke sini atau ke sini. Atau X-nya lebih besar sama dengan 3, ke arah ke sana. Jadi membaca hasil seperti ini dalam matematika ditulisnya seperti ini. Ya. Gampang ya, bisa ya. Itulah kesimpulannya kenapa
dapat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari 1/3 pangkat 3x-1 lebih besar dari akar dari 27 per 3 pangkat x-1 adalah, kita langsung saja jawab. Sama seperti hal yang tadi, kita targetkan ini 1/3, maka di sini pun harus jadi 1/3 atau minimal 3 gitu ya. Harus sama-sama A. Ini belum kelihatan sama-sama A. Step yang pertama adalah yang ini nih, -1. Nah, ini ada sifat nomor 7 kalau nggak salah ya, di situ. 3 pangkat -1, 3x. Nah, ini -1 kali 3 -1 kali -1 gitu ya. Hasilnya adalah -3x plus 2. Yang sebelah kanannya, yang ini 27 itu kan 3 pangkat 3. Kita ubah aja biar semua bilangan basisnya adalah 3 gitu kan. Faktor prima terkecilnya. Oke, selanjutnya adalah ini ada ini tuh sifat kelima ya. Yang kali-kali ini sifat kelima, -3x tambah 1. Nah, ini kenapa dikuadratin? Yang sebelah sini dikuadratin ini karena kita akan menghilangkan ini. Menghilangkan akar. Oke, kita lanjut. 3 pangkat -6x tambah 2 sama seperti tadi ya ini. Jadi ini 2 kali -3 tambah 2 kali 1 gitu. 3 pangkat 3 nah ini juga ada sifatnya nanti. Sifat nomor yang ini sifat nomor 7, yang ini juga sifat nomor 7. Oke. Nah, sekarang untuk ini menyelesaikan persamaan ini karena di sininya sudah sama, jadi kita abaikan ya. Yang penting targetnya adalah menyamakan dulu ini, karena udah sama ya udah kita abaikan. Sekarang tinggal kita hitung yang ininya nih. Ya. Sekarang -6x tambah 2 lebih besar dari -x tambah 4. Kenapa jadi ini? Karena gini. Ini kan kalau dijabarkan 3 min x tambah 1 gitu ya. Min kali x min x, min kali min 1 ya tambah 1. Maka 3 tambah 1 ya 4. Berarti min x tambah 4. Lalu hasilnya min 6x tambah x lebih besar dari min 2 tambah 4. Hasilnya min 5x lebih besar dari 2. Nah, misalkan gini. Kita misalkan belum sampai pada kesimpulan yang ini. Pada step ini kita akan mendapatkan nilai x sama dengan misalkan ya 2 per min 5 gitu kan. Nah, kita buatlah garis bilangan misalkan. Untuk 2 per min 5 itu berarti kan, atau min 2 per 5 gitu, sama saja dengan min 2 per 5 gitu ya. Berarti kan lebih kecil dari 0 gitu kan. Kalau ininya 0 berarti taruhlah di sini misalkan min 2 per 5. Kita kasih lagi garis gitu ya. Sekarang gini, apakah ke sebelah kanan yang target kita adalah ini lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 berarti kita mintanya positif. Apakah ke sini yang positif atau ke sini yang positif gitu ya. Kita tes aja. Misalkan ini kan arahnya 0 ya. Kalau arah ke sini adalah arah 0 ya, kita masukkan saja 0 ya. Kita masukkan saja 0. Misalkan untuk x sama dengan 0. Maka hasilnya min 5 kali 0. Apakah lebih besar dari 2? Artinya kan 0 lebih besar dari 2. Ini salah. Oh, berarti ke sini ini salah. Sekarang untuk x, intinya ke sebelah sini salah. Sekarang kita ke sebelah sini. Misalkan min 1. Untuk x sama dengan min 1. Ke sini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi, salah. X lebih kecil dari min 1. Berarti kan hasilnya sama dengan min 5 kali min 1. Itu lebih besar dari 2. Hasilnya sama dengan 5 lebih besar dari 2. Nah, ini memenuhi gak? Nah, memenuhi. Berarti yang kesini itu yang benar, yang memenuhinya ya gitu ya. Berarti yang ini memenuhi. Sekarang berarti kesimpulannya adalah seperti ini ya. X-nya lebih kecil dari 2 per 5. Karena kalau X-nya lebih besar dari 2 per 5, kesana kan lebih besar, kesini lebih kecil. Kalau X-nya lebih besar dari 2 per 5 tadi tidak memenuhi.
contoh di sini ini udah salah. Tapi kalau X-nya lebih kecil dari min 2/5 ya sudah memenuhi. Ya, contoh yang di sini ini benar. Gitu ya. Sampai di sini saja penjelasan saya. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.